Kepala lembah, tolong yakinlah bahwa aku yang tua ini sadar bahwa ia telah melakukan kebaikan pada lembah api membara. Karena itu, aku tidak akan menyakitinya. Jika 3 perubahan misterius api langit bukan merupakan teknik rahasia dari lembah api membara tingkat atas, maka diriku yang tua ini tidak akan campur tangan. Oleh karena itu, aku berharap bahwa kepala lembah akan memaafkanku. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke arah Tangzhen dan meminta pengampunan. Tangzhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya. Angkuh dan keras kepala. Tetua ketiga tidak menyatakan pendapatnya di hadapan penilaian Tangzhen. Selama ia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau ia menjadi angkuh. Tempat ini agak terlalu kecil. Kita akan memulai ujian di luar. Lagi pula, kupikir para murid di lembah akan sedikit tertarik terhadap hal ini. Jadi mari kita biarkan mereka mengamati. Dan ini juga akan bermanfaat bagi mereka. Tetua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu ia berjalan keluar dari aula. Ketika ia melewati Xiaoyan, ia pun mengucapkan, karena kau telah membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api, kau akan diizinkan untuk memilih metode Chi lembah api membara atau teknik Dou yang tidak termasuk dalam kategori tingkat atas. Bahkan jika dirimu gagal dalam ujian ini, yang tidak boleh ya hanya itu saja. Kalau kau gagal, kau tidak boleh mendapatkan 3 perubahan misterius api langit. Itu tidak perlu. Lagi pula, tetua ketiga harus menunggu sampai setelah ujian sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena kalau tidak, kau akan kesulitan mendapatkan kembali kehormatanku jika ada perubahan yang tidak terduga terjadi nantinya. Si Yoyan samar-samar tersenyum. Ia mengabaikan Wu Chen yang tertegun karena hal itu. Setelah itu ia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya tersadar setelah ia melihat punggung si Yoyan. Ia seketika tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang-orang muda sekarang memang sombong. Baiklah. Aku yang tua ini akan melihat bagaimana kau akan membuat diriku yang tua ini tidak dapat mendapatkan kembali kehormatanku. Daerah di luar aula adalah sebidang tanah kosong luas dengan pemandangan indah. Sepintas pandangan seseorang akan membentang sampai ujung tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepiannya membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiaoyan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi dao qi di tubuhnya mulai perlahan menggelora. Perasaan dipenuhi dengan energi menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Banyak tetua dari lembah api membara berkerumun keluar dari pintu keluar aula besar. Orang yang memimpin mereka tentu saja adalah Tangzhen, Tang Huo'er, dan juga kedua tetua. Karena aula besar ini adalah tempat yang sering dikunjungi murid lembah api membara, cukup banyak dari murid-murid ini yang melihat para tetua ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi, bahkan tanpa diberitahu. Karenanya, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan sekitar aula besar penuh sesak dengan sosok-sosok merah. Xiaoyan mengabaikan lingkungan yang dekat.
Xiaoyan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi ramai. Tatapan matanya hanya menatap tetua berjubah merah di depannya. Orang itu bernama Wu Chen. Pada saat ini tangan Wu Chen diletakkan di belakangnya. Wajah tuanya menunjukkan senyum tipis. Kesenjangan antara kekuatannya dan juga Xiaoyan seperti surga dan bumi. Meskipun ia telah mendengar beberapa rumor yang berhubungan dengan Xiaoyan, ini tidak menyebabkannya terlalu khawatir. Di depan kekuatan mutlak, tipu daya dan taktik yang tidak lazim akan sama sekali tidak berguna. Tang Zhen yang berada di tangga mengerutkan kening saat ia melirik Wu Chen. Setelah itu matanya tanpa daya menatap Xiaoyan ketika ia bertanya, "Apakah kau benar-benar yakin dengan semua ini?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke arah Tang Zhen di hadapan kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat, namun dari perspektif Xiaoyan saat ini, Wu Chen tidak setangguh binatang buas prasejarah yang tak tertandingi itu. Ia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 serangan. Sungguh orang yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas ketika melihat Xiaoyan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen melebar ketika ia melihat Xiaoyan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Ia memandang Xiaoyan dan berbicara dengan senyum tipis. "Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika kau dapat bertahan selama 10 seranganku, kau akan dianggap menang. 3 perubahan misterius api langit juga akan menjadi milikmu. Namun, jika kau gagal bertahan, itu hanya berarti bahwa kau tidak memiliki hak atas 3 perubahan misterius api langit. Tetapi, kau masih akan diizinkan untuk memilih salah satu dari metode Qi atau teknik Dao kelas tinggi lainnya dari Lembah Api Membara." Beberapa murid dari Lembah Api Membara seketika menjadi gempar ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata yang tidak percaya menatap Xiaoyan. Meskipun cukup banyak orang menyadari keterampilan ahli kimia Xiaoyan, menjadi seorang ahli kimia yang cemerlang tidak berarti bahwa orang itu kuat. Wu Chen adalah tetua ketiga dari Lembah Api Membara. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar daripadanya. Namun pemuda ini yang terlihat seusia dengan mereka benar-benar berpikir untuk melawannya. Ini benar-benar sangat bodoh. Saran tetua Wu tidak diperlukan. Jika aku gagal bertahan, aku yang kecil ini akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan yang muluk-muluk tentang metode Qi ataupun keterampilan Dao lainnya. Xiaoyan berbicara dengan sikap tak acuh. Ia tidak begitu menyukai orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada Xiaoyan ketika ia mendengar ini. Ia pun tersenyum dan mengangguk. Selama ia bisa mencegah 3 perubahan misterius api langit mendarat di tangan orang luar, tidak masalah meskipun reputasinya memburuk. Bagaimanapun pasti ada seseorang yang bertindak sebagai penjahat. Kalau tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia teratas dari Lembah Api Membara mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara sembarangan. Ini benar-benar agak kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut melangkah maju. Dao Qi merah berapi-api yang luar biasa megah keluar dari tubuh Wu Chen. Dan pada saat ini rambut putih berhamburan dan jubah merahnya berkibar. Momentum itu sangat mengejutkan. Dao Qi merah membara itu terlihat seperti awan api yang menyebar ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan juga tenang juga memancarkan sinar yang tajam. Ia memandang Xiaoyan, sementara suaranya berisi nada yang kuat dan menakutkan. "Bagaimana? Apakah kau siap?" Xiaoyan dengan lembut mundur 2 langkah. Dao Qi mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi serius seketika ia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Seranglah aku." Wu Chen tertawa keras ketika mendengar ini. Di bawah pengaruh Dao Qi yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat bergema di langit. Wu Chen maju selangkah dan tubuhnya langsung menghilang.
Di mata murid lembah api membara yang biasa, Wu Chen tampak telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiaoyan dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih hebat adalah mungkin bagi mereka untuk secara samar-samar melihat sosok merah yang menciptakan ledakan gelombang suara yang memekakkan telinga itu ketika tiba-tiba ia datang. Xiaoyan menyipitkan matanya, cahaya perak dengan cepat menggelora di bawah kakinya dan tubuhnya sedikit bergetar. Duar! Sebuah tinju merah menyala muncul dengan aneh dan dengan keras menabrak ke arah dada Xiaoyan. Seketika ia membawa suara yang rendah dan dalam saat menembus dadanya. Hah? Hah? Bayangan! Huh. Ini seharusnya adalah gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin, kan? Hah, ini unik. Ini unik. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Ia tersenyum dingin dan menghancurkan bayangan tersebut. Nyala api melekat di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar. Dilihat di kejauhan, itu tampak seperti sepasang palu perang. Xiaoyan melesat muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Ia menunduk dan melirik pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Kesungguhan juga melintas di matanya. Wu Chen benar-benar layak sebagai tetua ketiga dari lembah api membara. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan. Namun setelah serangan sebelumnya, Xiaoyan mampu memperkirakan kecepatan Wu Chen secara samar-samar. Tampaknya kecepatannya lebih rendah daripada Fei Tian. Namun kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada serangan Fei Tian. Jika Xiaoyan terkena serangan setingkat itu, ia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiaoyan baru saja muncul ketika kewaspadaan melintas di hatinya. Ia melangkah ke kiri secepat kilat. Ciung! Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba menyapu pakaian dekat perut Xiaoyan. Dauci panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Xiaoyan merasa sedikit sakit. Tangan kapas murni! Sebelum Xiaoyan dapat dengan cepat mundur, setelah secara tipis menghindari tangan besar ini, teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Seketika ia melihat tangan merah yang berapi-api dengan aneh memanjang setengah ukuran. Pergelangan tangan itu berbalik dan menghantam ke arah pinggang Xiaoyan. Duar! Suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiaoyan terbang mundur di tengah seruan dari kerumunan yang ada. Setelah itu kakinya menginjak udara kosong, memaksanya berguling-guling di udara, dan setelah itu ia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mendongak. Jejak darah samar-samar muncul di sudut mulut Xiaoyan. Teknik dou aneh Wu Chen telah menyebabkannya terluka pada saat ini. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa meter jauhnya. Tangan merahnya yang berapi-api itu mengepal saat ia memandang Xiaoyan. Ia samar-samar berkata, tangan kapas yang murni, salah satu teknik dou kelas tinggi dari lembah api membara. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, ia akan dapat membuat tangan seseorang mengulur sesuka hati. Itu akan benar-benar menjadi tangan yang fleksibel, sehingga itu akan dapat memberikan cukup banyak efek unik saat berkelahi dengan orang lain. Kau memang layak menjadi tetua ketiga dari lembah api membara. Teknik ini memang mengagumkan. Xiaoyan mengusap bercak darah di sudut mulutnya. Api hati teratai berlapis dalam tubuhnya dengan cepat menggelora dan menelan kekuatan tersembunyi yang ganas dan liar yang telah memasuki tubuhnya dengan cara paling kasar dan ganas yang bisa dilakukan. Setelah itu ia menatap Wu Chen dan tertawa. Ayo, lanjutkan. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiaoyan yang tidak jatuh karena pukulan sebelumnya. Ia segera mengeritkan kedua alisnya. Tangan kapas murni ini tidak hanya akan membuat lawannya lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi liar dan juga ganas yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang dan menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Bahkan jika orang lain dapat dengan cepat bereaksi dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain untuk membagi fokusnya ketika sedang terkunci pada kekuatan tersembunyi itu. Namun sekilas, mengapa Xiaoyan ini kok baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dengan sembarangan. Sepertinya aku yang tua
juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen perlahan berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang merah menyala dan besar juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, Dao Wuqi seperti api perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang tua juga ingin tahu rasanya gerakan 3000 petir angin dari pavilion petir angin. Aku ingin melihat apakah langkah batu penghancur langit lembah api membaraku lebih kuat, ataukah gerakan 3000 petir mereka yang lebih baik. Wu Chen tertawa, kaki kanannya yang dibungkus api tiba-tiba menghentak ke tanah. Duar, suara teredam muncul. Batu keras di bawah kaki Wu Chen pecah. Tubuhnya mengeluarkan suara desiran-desiran saat tubuhnya dengan aneh menghilang. Kesungguhan di wajah Xiaoyan menjadi lebih kentara begitu Wu Chen menghilang. Dan sesaat kemudian semua pori-pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3000 petir ia lepaskan hingga batasnya secara refleks. Dan sebuah bayangan muncul. Ciung! Sebuah sosok merah yang berapi-api yang membawa ledakan gelombang suara yang dalam saat bertabrakan dengan kejam dengan bayangan itu. Seperti sebuah tank yang berbentuk manusia, bayangan itu langsung runtuh. Sosok manusia merah berapi-api segera menyeimbangkan tubuhnya setelah melesat. Sebuah gelombang suara meledak di depannya dan sebuah retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan gelombang suara ini menyebar, sosok manusia merah membara itu sekali lagi dengan keras menghentak tanah. Tubuhnya seperti roket yang terangkat ke udara dan dalam sekejap ia muncul di depan Xiaoyan. Kecepatan yang sangat cepat. Raut wajah Xiaoyan berubah saat ia melirik sosok merah itu yang mendekat dengan cepat. Teknik Dou yang ditunjukkan Wu Chen mungkin tidak gesit dan fleksibel seperti gerakan 3000 petir, tapi daya gerak ke depan dan kekuatan penghancurnya sangatlah menakutkan. Sebuah pedang penguasa yang berat muncul di tangan Xiaoyan, sementara pembuluh darah di tangannya berdenyut. Ia mengeluarkan teriakan dingin di dalam hatinya. Penguasa pengalir tubuh 6 sendi. Api 6 sendi. Langkah pertama yang digunakan Xiaoyan adalah langkah terkuat dari pedang penguasa pengalir tubuh 6 sendi. Ia tidak menahan apapun karena Xiaoyan jelas menyadari bahwa perkelahian dengan seorang Douzong bintang 8 adalah sesuatu yang sangat sulit. Pedang penguasa berat itu disertai oleh angin yang tak tertandingi saat itu dengan murka menebas ke bawah. Pedang itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul. Tangan besar yang penuh dengan cahaya merah tanpa ampun menabrak pedang penguasa berat. Sementara Dao Wuqi merah menyala menggelora. Celing! Suara logam jernih bergema di langit. Dan seketika kekuatan riak yang kuat menyebar di udara secepat kilat. Setelah itu kedua sosok itu terbang mundur di hadapan tatapan mata cemas semua orang. Dan akhirnya mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang di sekitar aula besar. Duar! Dinding di belakang Xiaoyan telah tertekan, membentuk sebuah lubang besar. Retakan menyebar layaknya jaring laba-laba. Ia terbatuk lembut sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap bekas darah di mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya mengungkapkan kecanduannya akan pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitar menjadi terguncang. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli Douzong bintang 8. Keberanian seperti itu benar-benar membuat orang lain tidak punya pilihan selain merasa terkesan. Majulah lagi. Xiaoyan melangkah maju. Sekali lagi suaranya bergema di tanah. Hawa panas yang liar di dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala orang terasa mati rasa. Ketika para murid dari lembah api membara di lahan kosong itu melihat Xiaoyan mengusap bercak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri setegak sebuah tombak dan memancarkan aura tajam saat ia berdiri. Mereka semua menjadi tertegun. Tidak ada satupun dari mereka yang menduga bahwa Xiaoyan akan menahan serangan ganas Wu Chen. Ternyata sudah selesai 5 serangan. Iya, 5 serangan telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghela napas lembut saat ia perlahan mengumumkan. Pada saat ini matanya juga mengandung keterkejutan samar ketika memandang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang bisa bertahan 5 serangan di tangan Wu Chen tanpa gugur telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Lagi pula ia memahami Wu Chen dengan baik. Seorang Douzong bintang 8 sudah pasti dianggap sebagai seorang ahli tingkat atas di seluruh wilayah dataran tengah.
Tang Huo'er di samping juga mengangguk dengan lembut. Matanya memandang kilauan penasaran saat menatap Xiaoyan. Pemuda ini yang sepantaran dengan dirinya tampaknya selalu mengejutkan orang lain. Baru tahu dia. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menghentak tanah saat kekuatan agung melonjak. Dan seketika lantai batu keras di bawah kakinya hancur menjadi gumpalan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya dan ia memandang Xiaoyan dari jarak yang cukup dekat. Ia berkomentar dengan suara yang lemah. Itu bukan teknik Dou yang buruk. Dan itu sangat kuat. Namun, kesenjangan antara kekuatan kita terlalu besar. Kemungkinan bahkan aku tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah. Salah, suara Xiaoyan bre, suara Xiaoyan bre. Itu bukan teknik Dou yang buruk dan itu sangat kuat. Namun kesenjangan antara kekuatan kita terlalu besar. Kemungkinan bahkan aku tidak akan berani menerima serangan ini dengan sangat mudah. Hati Xiaoyan tertawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Ucapan Wu Chen. Si Wu Chen yang bilang, bukan Xiaoyan. Salah, yang pertama yang benar. Hati Xiaoyan tertawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Kesungguhan di wajahnya menjadi lebih pekat. Terlepas dari seberapa besar ia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah seorang Douzong bintang 8. Jika Xiaoyan tidak serius mengancamnya, kemungkinan besar ia akan kesulitan untuk bertahan selama 10 pertukaran serangan. Selain itu, ia tidak dapat menggunakan 3 perubahan misterius api langit di tempat ini. Jika tidak, mungkin Wu Chen dan yang lainnya bisa menggunakan hal itu untuk melawannya. Pada saat itu, kemungkinan besar apapun yang ia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat hebat. Untungnya itu tidak selincah gerakan 3000 petir. Baiklah, masih ada 5 pertukaran yang sisa. Sepertinya aku harus mengerahkan segalanya. Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius. Douqi hijau giok yang agung memenuhi seluruh tubuhnya. Douqi ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang pekat berulang kali dipancarkan dari Douqi tersebut. Namun, jika kau hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan kau tak akan mampu menahan 5 pertukaran yang tersisa. Wu Chen tersenyum, ekspresinya sombong yang sulit disembunyikan dari wajahnya pun terlihat hadir di matanya pada saat ini. Ia kemudian mengepalkan kedua tangannya dan cahaya api menyala di atasnya. Palu perangnya seperti tangan besar yang terkepal saat ruang di sekitarnya saat ini sedikit terdistorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya mengeluarkan suara shung shung serta ledakan gelombang suara yang dalam. Duar, duar. Dalam sekejap mata ia muncul di depan Xiaoyan yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di mata hitam pekat Xiaoyan. Wajahnya sedikit berubah dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga bergegas mundur beberapa langkah. Sebuah sosok merah mendadak tiba tepat ketika Xiaoyan sedang mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiaoyan saat sinar merah menyala, menyapu, merobek pakaian Xiaoyan dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiaoyan bergegas mundur, raut wajahnya sedalam air seraya ia melirik tangannya yang dibungkus oleh kain Wu Chen. Ada 5 jejak darah merah terang di sana. 5 bekas luka berdarah baru saja muncul ketika mereka diselimuti oleh warna hitam pekat. Jelas Xiaoyan terluka oleh tangan kapas murni milik Wu Chen. Refleksmu tidak buruk. Namun,
Kau tidak akan seberuntung itu berikutnya. Wu Chen secara acak membuat potongan kain itu. Ia melirik Xiaoyan yang dengan cepat mundur dan tertawa. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram. Memang jarak antara Douzong bintang 8 dan Douzong bintang 1 terlalu besar. Jika ia tidak mengendalikan efek dari gerakan 3000 petir, maka ada kemungkinan bahwa Xiaoyan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi yang hanya mampu melarikan diri untuk hidupnya ketika ia bertemu dengan Pei Tian saat itu. Paling tidak, Xiaoyan masih bisa membalas sedikit meskipun ia tampak sedikit menyedihkan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku akan benar-benar kesulitan bertahan jika tanpa menggunakan api teratai Buddha marah. Sebuah kilatan cepat melintas di mata Xiaoyan sementara tubuhnya dengan cepat mundur. Kali ini, aku akan benar-benar akan mengakhiri semua ini. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiaoyan saat ia dengan cepat mundur. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiaoyan dengan cepat mundur, tiba-tiba berhenti. Ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat, kakinya juga dengan keras menghentak tanah. Kekuatan yang besar itu menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Ia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu yang berhamburan, yang menyebabkan tempat itu menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Ia dengan dingin mengeluarkan sebuah tawa sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat ia bergerak maju. Sosok Wu Chen bergegas maju dan baru saja akan masuk ke dalam debu yang menyebar ketika sebuah sosok muncul di dalamnya. Setelah itu cahaya perak itu berkedip dan buru-buru melarikan diri. Kau ingin melarikan diri? Meskipun sosok itu sangat cepat, sosok tersebut seketika masih ditemukan oleh Wu Chen. Setelah terkejut sesaat, sebuah tawa dingin keluar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu yang singkat. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya berapi-api menghantam ke arah punggung Xiaoyan. Hiya! Telapak tangan itu dengan kuat menabrak sosok tersebut dan kekuatannya yang besar dan perkasa melontarkan Xiaoyan. Seketika sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya. Di tengah banyak teriakan terkejut, tanah yang keras pecah, terpisah dan banyak retakan setebal lengan muncul di tanah itu. Cukup banyak tetua lembah api membara menunjukkan sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutup mulut kecilnya. Ia tidak mengira Xiaoyan akan mengungkapkan celah sebesar itu kepada Wu Chen. Tubuh Xiaoyan yang telah mendarat di tanah terhuyung-huyung. Namun Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu ia meraih leher Xiaoyan dan perlahan mengangkatnya. Seketika suara samar-samar terdengar. Akui saja kekalahanmu. Jika aku yang tua ini ingin membunuhmu, maka kau sudah kehilangan nyawamu. Kaki Xiaoyan mendarat di tanah setelah lehernya diraih oleh Wu Chen. Namun wajahnya yang pucat pasi mengungkapkan senyum aneh ketika ia berkata dengan suara yang serak. 9 serangan. Wu Chen terkejut ketika mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Sebelum ia bisa tersadar, Xiaoyan yang lehernya telah dicengkramnya seketika mengeluarkan suara duar dan meledak. Setelah itu ia tiba-tiba menghilang. Adegan mendadak itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa terpana. Bahkan Wu Chen yang terlibat terkejut sesaat. Setelah itu ia tiba-tiba bereaksi terhadap situasinya. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Dan pada saat ini debu itu lambat laun menjadi lebih tipis. Sosok samar-samar perlahan keluar dari sana. Dan seketika wajah yang tidak asing yang menunjukkan senyum muncul di hadapan mata semua orang. Penjelmaan roh. Penjelmaan roh. Ekspresi Wu Chen perlahan berubah suram. Sesaat kemudian ia akhirnya mengeluarkan 2 kata dari sela-sela giginya. Penjelmaan roh. Xiaoyan langsung tersenyum ketika ia melihat wajah Wu Chen suram. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap penjelmaan roh dan dengan gembira menghajarnya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya berisi kekaguman. Xiaoyan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen. Jika penjelmaan roh itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiaoyan akan bisa bertahan melalui 10 pertukaran serangan ini.
Tangan Huar di samping juga menghela napas lega. Ia seketika tersenyum dan tertawa. Sioyan, Sioyan ini benar-benar licik. Wu Chen menatap Sioyan yang tersenyum dengan ekspresi suram di medan perang. Sesaat kemudian ia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Aku yang tua ini emang telah meremehkanmu. Namun, kau tidak perlu begitu bahagia, karena masih ada satu serangan terakhir. Dan kali ini, diriku yang tua ini pasti tidak akan menahanmu lagi, dan tidak akan menahan diriku untuk menghancurkanmu." Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen ketika kata-katanya terdengar. Jelas ia telah kehilangan banyak martabat karena hampir kalah di tangan Sioyan kali ini.